Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin bulanan Tazkiyatun Nafs di Masjid 17 di kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, serta para pendengar dan pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita akan menyelesaikan dengan izin Allah pembahasan tentang mengapa amalan hati harus diprioritaskan. Mengapa perbaikan hati harus didahulukan sebelum perbaikan lahir? Mengapa perbaikan batin lebih penting dibandingkan perbaikan lahir? Kita telah sampaikan 8 alasan pada sekian pertemuan yang lalu. Masih pada ingat apa sudah lupa? Apa yang pertama? Karena amalan hati merupakan kunci keselamatan. Yang kedua, dengan amalan hati kita lebih dekat dengan Allah. Yang ketiga, amalan hati merupakan motor yang menggerakkan amalan lahir. Yang keempat, apa? Rusaknya amalan hati bisa menghancurkan amalan lahir. Yang kelima, apa? Amalan hati lebih berat dibandingkan amalan lahir dan lebih besar pahalanya. 6. Napa? Amalan hati memaksimalkan pahala amalan lahir. 7. Amalan hati akan mendatangkan ketenangan dan kedamaian. Terakhir 8, amalan hati bisa menggantikan amalan lahir dalam beberapa kondisi. Ini 8 poin alasan kenapa kita harus memprioritaskan amalan hati dibandingkan amalan
lahir. Hari ini kita akan menyelesaikan pembahasan ini dengan membawakan poin yang ke-9 dan yang ke-10. Ini sudah saya ringkas dari 12 poin. Saya gabung-gabungkan, dikurangi jadi berapa? 10. Alasan yang ke-9. Kenapa amalan hati harus kita prioritaskan dibandingkan amalan lahir adalah karena pahala amalan hati tidak terbatas. Apa alasan yang ke-9? Pahala amalan hati tidak terbatas. Maksudnya tidak terbatas apanya? Jumlah pahalanya. Jadi ketika kita beramal itu kan dijanjikan untuk dapat apa? Pahala. Dan perlu dipahami bahwa tidak setiap orang beramal mesti dapat pahala. Mungkin atau tidak orang beramal terus roli apa-apa? Mungkin? Mungkin. Kan kita sering dengar hadis tentang puasa. Rubba sha'imin hadduhu min siyamihil ju'u wal 'atash. Betapa banyak orang yang puasa cuma dapat lapar dan haus. Berarti kan enggak dapat pahala. Padahal dia sudah puasa. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menyampaikan, wa inna ar-rajula la yusalli 60 sanah ma tuqbal minhu shalah. Ada orang yang sholat 60 tahun. Satu pun sholatnya tidak diterima. Ratusan kali dia sholat. Satu pun gak diterima. Gak diterima berarti ya gak dapat pahala. Dan ketika orang dapat pahala, antara satu orang dengan orang yang lainnya beda-beda pahalanya. Walaupun tempat ibadahnya sama, jenis ibadah yang dilakukan sama, waktu pelaksanaannya sama, tapi pahalanya bisa berbeda jumlahnya. Antara satu orang dengan orang yang lainnya. Saya pernah sampaikan itu dalam sebuah kajian, judulnya besar jadi kecil, kecil jadi besar. Saya sampaikan di awal kajian tersebut beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan level pahala yang didapatkan seseorang dari amalannya. Kok bisa berbeda-beda pahala yang didapatkan? Padahal amalannya sama, tempatnya sama, waktunya sama. Saya sampaikan beberapa faktor di awal kajian tersebut. Cari saja di YouTube. Besar jadi kecil, kecil jadi besar. Jadi jumlah pahala yang didapatkan satu orang dengan orang lain beda-beda. Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nak, mainannya jangan di sini ya nak ya. Kalau pas lagi pengajian nggak main-main. Ayo sama orang tuanya. Orang tuanya mana ini? Jangan dibiarkan orang tuanya kalau melihat anaknya main-main kayak gitu. Allah Azza wa Jalla dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Allah berfirman. Ini namanya hadis apa? Hadis qudsi. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Idza hamma 'abdi bihasanatin wa lam ya'malha, katabtuha lahu hasanah." Ketika hambaku pengin beramal kebajikan
niat beramal kebajikan terus gak jadi karena halangan, wis niat arep puasa tapi kerainan ku diutangi jam 7. Kerainan itu maksudnya tanginya pas azan gitu loh, maksudnya itu jam 8 nembe tangi. Sedangkan dia enggak kuat puasa tanpa sahur. Akhirnya hari itu dia enggak puasa padahal sudah niat. Dan niatnya temenan. Wis tuku mie. Tuku kopi, siap-siap bener-bener. Sudah pasang beker, qadarullah, baterainya entong, orang muni, tangi-tangi wis azan, enggak jadi puasa padahal sudah niat. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Katabtuha lahu hasanah. Aku beri dia 1 pahala. Itu kalau sudah niat terus tidak jadi. Terus kalau jadi bagaimana? Fa in amilaha katabtuha 10 hasanat. Kalau dia sudah berniat terus jadi, maka aku kasih dia pahala 10 ila 700 dhi'fin. Sampai 700. Dikasih berapa? 10 sampai 700. Lah 10, angka 10 sampai 700. Itu kan ana sing 11, ana sing 20, ana sing 30, ada yang 100, ada yang 200, ada yang 699, ada yang 700. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan apa? Bahwa pahala satu orang dengan orang lain itu beda-beda. Minimalnya kalau dikerjakan berapa tadi? 10, maksimalnya berapa? 700. Itu namanya pahala yang terbatas. Ada apanya? Ada batasnya. Batas apa namanya? Maksimal. Pinten? 700. Kalau amalan hati tidak ada batasnya. Bisa lebih dari berapa? 700. Dalilnya apa Ustaz? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Surat Az-Zumar ayat 10. Surat apa? Az-Zumar ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan mendapatkan pahala bighairi hisab. Apa artinya? Tidak pakai hitungan. Alias tidak terbatas. Berarti sabar itu beda dengan amalan-amalan yang lain. Beda dengan sholat, beda dengan zakat, beda dengan haji, beda dengan umrah. Sabar itu pahalanya enggak terbatas. Nah sekarang saya tanya, sabar itu amalan apa? Hati apa lahir? Hati. Sabar itu amalan hati. Belum tentu orang yang ngomong nyong sabar. Ngomong dengan apa? Lisan. Belum tentu dia itu betul-betul sabar. Nyong sabar banget temenan. Karo getet. Sabar itu tempatnya di
hati. Berarti sabar itu amalan hati. Amalan hati ternyata oleh Allah Azza wa Jalla pahalanya tidak dibatasi. Sehingga beruntunglah manusia-manusia, hamba-hamba Allah yang lebih memprioritaskan amalan hati karena pahala yang dia dapatkan lebih besar dibandingkan orang-orang yang sibuk beramal dengan amalan lahir tapi tidak mempedulikan amalan batin. Dan orang itu mau melakukan amalan lahir karena ada motornya di dalam hati. Sabar. Sabar itu kan satu. Sabar ketika menjalankan perintah agama. Perintah Allah. 2. Sabar saat meninggalkan larangan Allah. 3. Sabar menghadapi takdir Allah yang tidak enak. Apa yang pertama? Sabar saat menjalankan perintah Allah. 2. Sabar saat meninggalkan larangan Allah. 3. Sabar saat menghadapi takdir Allah yang tidak enak. Itu aplikasi sabar kata para ulama. 1. Sabar ketika menjalankan perintah Allah. Contohnya sholat. Sholat itu butuh sabar gak sih? Butuh. Kitanya saat menjalankan sholat butuh kesabaran. Ngajak orang lain sholat juga butuh kesabaran. Jenengan ketika ngajak putrane jenengan sholat itu langsung mangkat? Iya atau tidak? Iya, Masya Allah. Luar biasa putrane jenengan. Nek anakku jan angel banget. Itu ngajaknya itu bisa sampai ping kopang kaping be orang mangkat kadang-kadang. Butuh apa? Sabar. Sebagaimana saat kita akan sholat pun butuh sabar, saat mengajak orang sholat pun butuh sabar. Sabar itu amalan hati. Dan betapa banyak orang yang meninggalkan amalan lahir karena amunisi amalan hatinya nopo? Habis. Ada enggak orang tua wis poran ngono? Ada enggak? Ada enggak? Aduh. Wis gede iki. Kenapa? Karena amalan hatinya enggak kuat. Sehingga amalan hati itu mendapatkan porsi pahala tidak terbatas. Karena dahsyatnya efek yang ditimbulkan dari amalan hati tersebut. Ketika orang sabar, dia akan menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Ketika orang sabar, dia akan meninggalkan larangan-larangan Allah. Meninggalkan larangan Allah itu butuh kesabaran apa bukan? Butuh. Yang namanya cewek cakep. Ketika lewat, butuh sabar enggak untuk menundukkan pandangan? Butuh no betul? Butuh. Kalau enggak sabar kan, jadi mana-mana temen. Bahkan sebagian orang mengatakan rezeki no. Jangan duduk di bis atau di kereta, kan nggak bisa milih, nggih. Kadang-kadang kita pesan nggak tahu samping kita itu siapa nggak tahu. Ujuk-ujuk makrok, wadon ayu maning, priwe jajan.
Hah? Sabar apaan nih? Sabar ngono bae. Lobby sama orang di depannya yang sama-sama perempuan, nun sewu, mau pindah nggak gantian sama saya? Udah malah, alhamdulillah, ya sing di enten. Meninggalkan larangan itu butuh apa? Kesabaran. Sabar itu di hati. Menghadapi takdir Allah yang nggak enak juga butuh sabar. Mulai dari yang ringan-ringan, kehilangan apa? Sandal. Sampai yang berat-berat, kehilangan anak. Butuh kesabaran semuanya. Sehingga ketika orang itu punya kesabaran, perintah-perintah agama dia bisa kerjakan, larangan-larangan agama dia bisa tinggalkan, takdir-takdir Allah bisa dia hadapi dengan hati yang lapang. Dahsyat. Makanya pahala yang didapatkan dari amalan hati itu enggak terbatas. Berbeda dengan apa? Pahala lahiriah, pahala amalan lahiriah. Oke. Berarti apa yang ke-9? Pahala amalan hati tidak terbatas. Kalau amalan lahir terbatas. Ada yang komplain. Puasa. Kenapa? Puasa. Puasa itu amalan lahir apa amalan batin? Aslinya. Amalan lahir. Betul? Aslinya amalan lahir. Sahur, buka. Menahan mulut dari makan, menahan perut dari makan, menahan kemaluan untuk tidak melakukan hubungan suami istri. Itu kan amalan lahir. Aslinya kan amalan lahir. Puasa itu pahalanya terbatas atau tidak? Terbatas atau tidak? Tidak. Dalilnya firman Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis riwayat Muslim, hadis qudsi. Illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setelah Allah Azza wa Jalla menjelaskan pahala amalan minimal 10 sampai berapa tadi? 700. Lalu Allah berfirman dalam riwayat Muslim, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, aku yang akan memberi pahalanya. Kata para ulama, maksud aku yang akan memberikan pahalanya, kata para ulama, maksudnya adalah tanpa batas. Katanya tadi amalan lahir terbatas. Lah ini puasa tidak terbatas. Padahal puasa amalan lahir. Ternyata ketika para ulama menafsirkan hadis ini, mereka menjelaskan kenapa puasa memiliki pahala spesial yang tanpa batas. Ternyata rahasianya lagi-lagi apa? Keikhlasan. Keikhlasan dalam ibadah puasa itu lebih dominan dibandingkan ibadah-ibadah lahir yang lainnya. Kenapa lebih dominan? Karena orang puasa itu yang tahu sinten? Kita sendiri dan Allah. Berbeda dengan sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu yang tahu sinten? Yang namanya jamaah ya sih ngerti? Jamaah ngumah. Jamaah di masjid yang lihat banyak.
Peluang untuk tidak ikhlasnya lebih besar dibandingkan apa? Puasa. Karena puasa itu rahasia antara hamba dengan Allah. Berarti kunci pahala puasa yang merupakan amalan lahiriah tanpa batas pahalanya, kuncinya ternyata kembalinya kemana? Amalan hati lagi. Apa amalan hatinya tadi? Ikhlas. Berarti komplain tadi terbantahkan. Puasa itu bisa mendapatkan pahala tanpa batas karena suntikan keikhlasan yang itu merupakan amalan hati. Saged dipahami niki? Alhamdulillah. Ini alasan yang keberapa? 9. Apa tadi? Amalan pahala amalan hati tidak terbatas. Baik. Yang terakhir. Yang ke-10. Amalan hati adalah pokok. Sedangkan amalan lahir adalah cabangnya. Saya ulangi, yang ke-10, amalan hati adalah apa? Pokok. Sedangkan amalan lahir itu cabangnya. Pokok siapa? Paling utama, inti. Makanya coba hadis yang sering kita dengar, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Hadis yang sering kita dengar. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu benar, maka seluruh anggota tubuhnya akan ikut benar. Dan seandainya segumpal daging itu rusak, maka seluruh anggota tubuhnya yang lain akan rusak. Ketahuilah segumpal daging itu adalah qalbu, amalan hati. Pokoknya itu di amalan hati. Yang lainnya ngikut. Tangan ngikut hati, mulut ngikut hati, telinga ngikut hati, mata ngikut hati. Sehingga kalau kita merasa mata ini susah banget untuk di-manage, untuk diatur, supaya kalau ketemu yang haram nunduk. Kalau kita merasa susah banget dengan mata ini yang susah untuk di-manage, nurut supaya ghadul basar, itu pasti awalnya dari hati. Apa itu Ustaz? Karena perasaan takut kepada Allah di dalam hati belum tumbuh. Karena muraqabahnya belum tumbuh. Apa muraqabah? Merasa diawasi Allah. Baru merasa takut dengan pengawasan manusia. Belum sampai merasa takut dengan pengawasan sinten? Allah Azza wa Jalla. Itu awalnya dari hati. Sehingga Nabi SAW katakan, kalau benar hatinya, maka semuanya akan benar. Sebaliknya kalau hatinya rusak, maka semuanya akan rusak. Ketika orang ngomong kasar, susah menjaga lisan, itu awalnya dari hati. Ketika hatinya kotor, maka yang keluar pun juga kotor. Kalau hatinya bersih, pasti yang keluar bersih. Kata para ulama, kullu ina'in bima fihi yaddahu. Setiap wadah itu dia akan mengeluarkan apa yang ada di isinya.
isi yang ada di dalamnya. Ini wadah, namanya apa? Gelas. Ketika kita tuangkan, apa yang keluar? Air putih. Kenapa? Karena isinya air putih. Ketika wadah ini diisi dengan racun, maka saat dituangkan, apa keluarnya? Racun. Wadah ini adalah hati. Ketika hati itu isinya sesuatu yang baik-baik, maka yang akan keluar dari mulut juga sesuatu yang baik. Manakala yang keluar dari mulut sesuatu yang jelek, berarti hatinya juga isinya jelek-jelek. Maka perbaikan hati itu prioritas kita. Jangan kita merasa puas sudah rutin ngaji, sudah rutin sholat berjamaah. Jangan puas, jangan berhenti di situ. Tolong jangan dipahami dengan tidak proporsional. Contohnya bagaimana Ustaz? Oke Ustaz, orang penting sholat. Orang penting apa? Ngaji, bukan. Jangan berhenti hanya sekedar kita merubah penampilan kita. Cara kita berpakaian. Itu semuanya lahir. Tolong, lagi-lagi jangan dipahami gak perlu memperbaiki penampilan. Bukan. Tapi jangan berhenti di situ. Bukankah salah satu poin yang kita sampaikan, bahwa memperbaiki batin dengan memperbaiki lahir lebih gampang mana? Lebih mudah mana? Lahir apa batin? Lahir. Memperbaiki lahir itu cepat. Sekarang misalnya saya pakai pakai topi bisbol. Untuk memperbaikinya, untuk diganti dengan apa? Peci songkok. Gampang? Gampang. Kurgari, copot, bro, ganti apa? Peci songkok hitam. Gampang toh? Oke. Memperbaiki niat supaya ikhlas. Kayak ganti songkok. Tahunan. Belasan tahun, puluhan tahun. Makanya Rasulullah SAW fokus di fase Mekah 13,5 tahun nopo? Akidah. Akidah niku lahir nopo batin? Batin. Karena perbaikan itu diawali dari situ. Ketika itu akidahnya benar, batinnya baik, maka otomatis lahiriahnya pun akan ngikut. Sebagaimana hadis yang tadi kita dengar. Kalau segumpal daging itu baik, maka seluruh anggota yang lain akan baik. Kalau rusak, maka rusak. Termasuk yang menunjukkan, dalil yang menunjukkan bahwa amalan batin itu pokok. Sedangkan amalan lahir itu apa tadi? Cabang. Cabang itu berarti ngikut. Ya. Di antara dalilnya adalah ayat yang familiar di awal surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Terus dzalikal kitabu la raiba fih. Lanjut. Hudal lil muttaqin. Terusnya
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat ini sedang menyebutkan karakter al-muttaqin. Orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Di dalam ayat ini disebutkan 3 karakternya. Bukan cuma 3. Cuman yang disebutkan di sini 3. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang meyakini adanya hal ghaib. Terus yang kedua apa? Wa yuqimunas salata, menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mengeluarkan zakat. 1, 2, 3. Coba jenengan jabarkan. Dari 3 ini yang batin mana, yang lahir mana? Apa? Yang batin yang mana? 1. Yang lahir 2 dan 3. Urutan ini ada maksudnya atau tidak? Ada. Urutan dalam Al-Quran itu nggak ada yang kebetulan. Enggak. Ada maksudnya. Bahwa sebelum orang itu yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebelum sholat dan sebelum mengeluarkan zakat, dia harus punya pondasi yu'minuna bil ghaibi. Meyakini adanya hal gaib. Meyakini. Yakin itu tempatnya teng pundi? Hati. Apa hal yang gaib? Kadang-kadang di masyarakat kita dengar istilah gaib itu identiknya apa? Mistik. Dia ahli ilmu gaib. Maksudnya apa? Dukun. Kok bahaya kok. Yu'minuna bil ghaib, percaya apa? Dukun. Repot. Tafsir sekarepe dewek. Al-ghaib itu adalah pertama apa? Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu yang meyakini adanya Allah. Karena Allah itu zat gaib yang paling gaib. Gaib sih artinya apa? Gaib itu artinya ada tapi tidak terlihat. Kalau dalam bahasa Arab, absen di kelas, fulan, di mana? Gaib Ustaz. Gaib itu artinya ada tapi tidak hadir, tidak kelihatan karena dia enggak masuk. Gaib. Salat gaib. Maksudnya apa? Jenazahnya tidak ada di depan kita. Tidak hadir di depan kita, tidak dihadirkan di depan kita, tapi jenazahnya ada. Itu gaib. Gaib itu sesuatu yang ada tapi tidak terlihat di hadapan kita. Nah, zat gaib yang paling gaib niku sinten? Allah. Berarti orang bisa mau sholat, mau zakat kalau dia meyakini adanya Allah. Kalau jenengan ketemu sama orang, kok dia ateis, nggak percaya Allah, rasa ngomong sholat disit. Wong Allah aja nggak percaya kok, ngapain ngomongin apa? Sholat, digarap disit. Keimanan dia kepada Allah, kon yakin disit Allah ada.
Gak ada gunanya orang sholat kalau dia tidak beriman dengan keberadaan Allah. Wong bukan orang Islam kok sholat gak ada manfaatnya. Gak dapat pahala. Karena kunci masuk kepada Islam adalah syahadat, yaitu meyakini tentang keberadaannya sinten? Allah, salah satu makna syahadat tersebut. Ghaib yang paling ghaib sinten? Allah. Terus apalagi Ustaz ghaib yang lain? Banyak. Surga. Napa? Neraka. Itu ghaib. Apa tadi artinya ghaib? Ada tapi tidak terlihat. Sekarang surga dan neraka ada atau tidak? Ada, tapi kita tidak bisa melihatnya. Saat ini kita tidak bisa melihatnya. Ketika orang percaya surga dan neraka, orang percaya hari akhir, saat itulah dia termotivasi untuk sholat, untuk mengeluarkan zakat. Kalau kita nggak percaya tentang adanya surga dan neraka, kemudian kita berpikiran pendek, pikirannya cuma dunia, bebas sholat. Jam 4:30, esuk, penaknya apa? Turun. Jam 3:15 siang-siang, penaknya apa? Turun. Hujan-hujan seperti ini, enaknya apa? Ngopi. Medang karo mendoan. Di rumah. Apa enaknya kita datang ke sini, hujan-hujan kayak gini? Kalau bukan karena keyakinan kita bahwa ini jalan yang mengantarkan kita ke surga. Keimanan kita tentang adanya surga halal gaib ini yang kemudian mendorong kita untuk mau beramal amalan yang lahiriah. Sholat, zakat, ngaji, umroh, haji. Kalau orang berpikir haji, berapa duit? Minimal untuk haji yang reguler, pinten? Berapa sekarang? ONH berapa? 35. 35 kan lumayan. Bisa nggak buka warung. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa amalan hati itu pokok adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memotivasi kita untuk beramal soleh dan diawali dengan kalimat man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Lalu Nabi lanjutkan apa? Hendaklah dia berkata baik atau diam. Hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan masih banyak hadis-hadis yang lain. Isinya motivasi kita untuk beramal soleh, tapi diawali dengan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Saya sering sampaikan dalam beberapa kesempatan. Rukun iman ada berapa? 6. Pertama, iman kepada Allah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Hari akhir itu nomor berapa? 5. Berarti dilewati berapa nomor? 2, 3, 4. Apa 2, 3, 4? Rasul, malaikat, kitab-kitab.
Bukan berarti yang 3 ini nggak penting. Bukan. Akan tetapi keyakinan kita terhadap rukun iman yang kelima, apa tadi? Beriman kepada hari akhir. Itu bisa menjadi motor yang menggerakkan kita untuk beramal soleh. Coba sekarang. Menghormati tamu. Kalau bukan karena motivasinya pengen dapat pahala, terus motivasinya apa? Apalagi tamu itu tidak kita kenal. Mungkin kalau kenal ya dia anak, ya aku ganti anaknya menganah apa? Ganti suku. Tapi kalau tamu nggak dikenal, babar blas, sales maning. Kalau sales itu kita butuh dia atau dia butuh kita? Biasanya dia butuh kita. Itu kalau bukan karena apa? Dorongan keyakinan dengan adanya surga dan neraka, pahala yang Allah sediakan di akhirat. Itu apa yang mendorong kita untuk menghormati tamu yang tidak kita kenal itu? Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika kedatangan tamu yang tidak beliau kenal, apa suguhannya? Sapi panggang, beleh sapi. Bi'ijlin samin atau hanid. Nyembelih sapi, anak sapi. Dewek. Nduk biora. Gak kenal. Nabi Ibrahim gak kenal dengan tamu tersebut. Apa yang mendorong beliau begitu dermawannya menyediakan suguhan seperti itu kalau bukan karena ingin mendapatkan apa? Pahala di hari akhir nanti. Makanya tadi bolak-balik saya sampaikan, perbaikan amalan hati itu efeknya dahsyat. Ya. Dalam keistiqomahan kita untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya, kalau tidak ada halangan, kita akan membahas korelasi antara amalan lahir dengan amalan batin. Itu perlu diangkat karena dikhawatirkan akan timbul persepsi yang keliru. Kita berpengajian berkali-kali pengajian setahun ini karena memang jarang masuk. Jadi udah setahun lebih ya. 10 ya. Poin ini kita bahas lama gitu tentang pentingnya amalan hati. Saya khawatir kemudian timbul persepsi yang penting cuma amalan hati. Sehingga mengabaikan apa? Amalan lahir. Ini persepsi bahaya juga. Ya, yang kita sampaikan itu amalan hati lebih penting dibandingkan amalan lahir. Kita tidak pernah mengatakan amalan lahir itu tidak penting. Kita nggak pernah ngomong kayak gitu. Kita cuma mengatakan amalan batin lebih penting dibandingkan amalan lahir. Amalan lahir juga penting, tapi lebih penting amalan batin. Bukan kok kemudian amalan lahir tidak penting dan tidak perlu. Nanti kita akan jelaskan insyaallah pada pertemuan berikutnya korelasi antara amalan lahir dengan amalan batin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.